Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan UTS dari mata kuliah Psikologi Konseling dan ingin menyampaikan hasil pemahaman saya setelah membaca dan mempelajari dua makalah dari mata kuliah Psikologi Konseling. Makalah pertama yaitu membahas tentang karakteristik dan masalah konseli, sedangkan makalah kedua membahas tentang hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Kedua topik ini sangat penting karena saling berkaitan dalam proses konseling, di mana pemahaman terhadap kondisi konseli dan kemampuan membangun hubungan yang baik menjadi kunci keberhasilan layanan konseling. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 2304045020034 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dan pertama, saya ingin membahas tentang hubungan terapeutik. Adapun pengertiannya yaitu hubungan terapeutik adalah hubungan profesional yang penuh empati, kepercayaan, dan rasa aman antara konselor dan konseli. Hubungan ini bukan sekedar obrolan biasa, tetapi punya nilai penyembuhan. Ketika hubungan ini terbangun dengan baik, konseli akan merasa lebih nyaman, terbuka, dan siap menjalani proses konseling dengan sepenuh hati. Baik, adapun tujuan hubungan terapeutik, yang pertama itu tujuan dari hubungan terapeutik adalah kesadaran dan penghargaan diri meningkat. Konseli mulai mengenali kelebihan, kekurangan, dan perasaannya sendiri. Ini membuat mereka lebih percaya diri dan tidak menyalahkan diri terus-menerus. Dan yang kedua yaitu pemahaman identitas dan integrasi diri meningkat. Konseli bisa melihat dirinya secara lebih utuh, baik secara pikiran, emosi maupun sikap. Mereka tahu siapa diri mereka sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu kemampuan menjalin hubungan sosial meningkat melalui latihan komunikasi dan refleksi dalam konseling. Konseli jadi lebih mampu berinteraksi, membangun empati, dan saling memahami dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan realistis. Konseli bisa menyusun tujuan yang masuk akal dan membangun langkah-langkah untuk mencapainya sesuai dengan kapasitas dan kondisinya. Dan adapun cara menciptakan hubungan terapeutik yang efektif. Agar hubungan terapeutik berhasil, konselor perlu membangun ikatan awal yang kuat dengan konseli. Ini bisa dilakukan, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menerima konseli secara ikhlas. Konselor menunjukkan penerimaan tanpa syarat. Artinya, konselor tidak menghakimi latar belakang, emosi, atau keputusan konseli. Konselor juga menunjukkan empati, perhatian, dan ketulusan dalam sikap maupun kata-kata. Dan yang kedua yaitu menumbuhkan kepercayaan. Konseli harus yakin bahwa konselor adalah orang yang dapat dipercaya. Konselor bisa menegaskan sejak awal bahwa semua yang disampaikan bersifat rahasia. Dengan begitu, konseli bisa lebih nyaman untuk membuka diri. Dan yang ketiga yaitu mendorong keterbukaan diri. Banyak konseli yang awalnya masih menutup diri karena takut dihakimi. Konselor harus bisa mengajak mereka untuk jujur dan terbuka. Misalnya dengan kalimat motivasional seperti semakin kamu jujur, semakin mudah kita mencari solusi bersama. Ini akan membuat proses konseling lebih efektif. Dan adapun tahapan dalam membangun hubungan terapeutik. Makalah ini juga menjelaskan bahwa membangun hubungan terapeutik melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengembangan hubungan. Ini adalah tahap awal ketika konselor dan konseli baru pertama kali bertemu. Di sini, konselor harus menciptakan kesan yang ramah dan suportif. Konselor juga menjelaskan tujuan konseling, peran masing-masing, dan prinsip kerahasiaan. Dan yang kedua yaitu tahap eksplorasi yang diperluas. Di tahap ini, konselor menggali lebih dalam tentang masalah, emosi, pikiran, dan pengalaman konseli. Tujuannya agar konselor bisa memahami akar permasalahan secara menyeluruh. Konselor juga melihat bagaimana konseli dulu mencoba mengatasi masalah dan apa yang belum berhasil. Dan yang ketiga yaitu tahap penyelesaian masalah. Di sini, konselor dan konseli bekerja sama untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Konselor bisa memberikan masukan, membimbing konseli mencoba cara-cara baru, dan mengevaluasi langkah-langkah yang dijalankan. Dan yang terakhir yaitu tahap penutupan dan tindak lanjut. Tahapan ini adalah tahapan mengakhiri sesi konseling secara baik-baik. Konselor dan konseli
merefleksikan kemajuan yang telah dicapai dan merancang langkah mandiri. Setelah sesi berakhir, jika perlu, konseli bisa dijadwalkan untuk sesi lanjutan atau diarahkan ke layanan lain. Dan kesimpulannya itu, dari makalah ini saya menyimpulkan bahwa hubungan terapeutik adalah fondasi utama dalam proses konseling. Tanpa hubungan yang aman dan saling percaya, konseling tidak akan berjalan dengan baik. Konselor harus bisa membangun suasana yang empatik, menerima konseling secara utuh, dan membantu mereka menemukan jalan keluar dari masalahnya. Semakin kuat hubungan terapeutik yang terjalin, semakin besar kemungkinan konseling bisa mengalami perubahan positif dalam hidupnya. Dan kedua, saya ingin membahas tentang karakteristik dan masalah konseling. Dari makalah ini, saya belajar bahwa konseling adalah individu yang menerima layanan bimbingan dan konseling. Bisa jadi mereka sedang mengalami masalah atau ingin mengembangkan potensi dirinya lebih optimal. Konseling ini tidak hanya terbatas pada siswa di sekolah, tapi bisa siapa saja. Remaja, mahasiswa, orang dewasa yang membutuhkan bantuan psikologis. Dan adapun karakteristik konseling, hal penting yang saya dapat dari makalah ini adalah bahwa setiap konseling itu unik. Mereka punya latar belakang dan kondisi psikologis yang berbeda. Berikut ini penjelasan dari beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar. Konseling memiliki kebutuhan mulai dari yang paling dasar seperti makanan dan keamanan, sampai kebutuhan psikologis seperti cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan ini memengaruhi kondisi emosi dan motivasi mereka. Dan yang kedua yaitu kepribadian, dibentuk oleh faktor bawaan dan lingkungan. Kepribadian ini berpengaruh pada cara konseling menghadapi masalah. Misalnya, apakah dia cenderung terbuka atau tertutup, atau mudah panik, atau sabar. Dan yang ketiga yaitu kecerdasan. Tingkat kecerdasan konseling berbeda-beda. Ada yang cepat memahami masalah, ada juga yang butuh penjelasan lebih sabar. Konselor harus menyesuaikan cara komunikasinya. Selanjutnya yaitu bakat. Konseling punya potensi khusus di bidang tertentu, misalnya seni, musik, angka, atau teknis. Konseling bisa jadi sarana untuk menggali dan mengembangkan bakat tersebut. Selanjutnya itu motif dan motivasi. Konseling datang dengan dorongan tertentu. Ada yang ingin segera berubah, ada yang datang karena terpaksa. Pemahaman tentang motivasi ini membantu konselor menentukan pendekatan terbaik. Selanjutnya yaitu minat. Minat menunjukkan hal-hal yang disukai konseling. Kalau dia tertarik pada konseling, prosesnya akan lancar. Tapi kalau tidak, konselor perlu membangun rasa ingin tahunya. Selanjutnya itu perhatian. Konseling yang perhatiannya mudah teralihkan mungkin kesulitan fokus dalam sesi. Maka konselor perlu menjaga keterlibatan mereka selama proses. Dan selanjutnya sikap. Sikap konseling terhadap konseling bisa positif atau terbuka atau negatif, enggan, malu, atau takut. Ini memengaruhi keberhasilan konseling. Dan selanjutnya itu kebiasaan. Konseling punya kebiasaan tertentu, misalnya cara belajar atau cara menyelesaikan masalah. Konselor bisa membentuk kebiasaan baru yang lebih sehat dan produktif. Dan adapun masalah-masalah yang dihadapi konseling yaitu yang pertama kecewa. Rasa kecewa muncul saat kenyataan tidak sesuai harapan. Kalau berlarut-larut bisa menimbulkan ketegangan emosional yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu frustasi. Ini adalah kekecewaan yang lebih dalam, biasanya karena gagal terus-menerus dalam mencapai tujuan. Frustasi bisa membuat konseling kehilangan motivasi dan menyerah. Dan ketiga yaitu kecemasan. Perasaan tidak nyaman, takut, dan khawatir bisa muncul karena tekanan belajar, masalah keluarga, atau pergaulan. Terdapat dua jenis kecemasan. Normal masih bisa dikendalikan, dan abnormal sudah mengganggu fungsi hidup. Dan selanjutnya itu stres, tekanan yang menumpuk baik dari dalam maupun luar, misalnya karena tugas yang banyak, konflik sosial, atau tekanan ekspektasi. Jika tidak ditangani, stres bisa berdampak pada fisik dan mental.
Dan yang selanjutnya itu depresi, rasa sedih yang dalam disertai kehilangan semangat, pesimis, dan tidak percaya diri. Dalam kasus berat, depresi bisa mengarah ke keinginan untuk meyakini diri sendiri. Dan selanjutnya itu konflik, bisa berupa konflik batin dalam diri sendiri atau konflik sosial dengan orang lain. Konflik sering muncul karena nilai dan harapan yang bertabrakan dengan kenyataan. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan. Konseli merasa tidak bisa menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Ini membuat mereka sulit mandiri dan percaya pada kemampuannya sendiri. Baik, adapun kesimpulannya yaitu dari makalah ini saya menyimpulkan bahwa konseli adalah individu yang datang ke konseling bukan hanya karena sedang bermasalah, tapi juga karena ingin tumbuh dan berkembang. Mereka punya latar belakang karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Konselor harus peka dan fleksibel dalam menghadapi berbagai karakteristik dan masalah konseli, agar proses konseling bisa benar-benar membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, demikian pemahaman saya terkait karakteristik dan masalah konseli berdasarkan makalah kelompok 4 serta hubungan terapeutik berdasarkan makalah kelompok 2. Dari kedua makalah tersebut, saya semakin memahami bahwa peran konselor sangat penting dalam membantu konseli mengenali dirinya, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta mencapai perkembangan yang optimal. Konselor harus mampu memahami karakteristik unik setiap konseli dan membangun hubungan terapeutik yang hangat, terbuka, dan profesional. Dengan demikian, proses konseling dapat berjalan efektif dan benar-benar memberi dampak positif bagi kehidupan konseli. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.